Kelihatan? Kelihatan. Nah, Tuh, waduh, kental teman-teman. Tuh ya, kelihatan ya. Kelihatan keluar lendirnya. Nah, ngepret dia. Keluar. Itu tandanya udah bereaksi dia. Biar bebas ini, Kang Manto, masukin aja ke kurung. Mohon maaf teman-teman, ini pakai HP jadi agak susah. Kita lihat reaksinya tuh. Mulai dia risih, dikepret-kepretin. Mudah-mudahan setelah keluar lendirnya seratnya hilang ya Kang ya. seratnya hilang. Ini keluar. Keluar ya. Tuh, ada. Oh ya tuh, ada cairan. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat cairan tetesan ini tadi keluar dari mulut murainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya Rinto Benetha di channel YouTube Kantor Lampung 22. Di kesempatan video kali ini saya bersama rekan saya. Kenalin Kang, siapa namanya? Saya Manto. Bersama Kang Manto. Oke sahabat kicau mania, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang mana telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani. Dan saya doakan sahabat kicau mania selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Teman-teman sahabat kicau, di video kali ini saya bersama Kang Manto ini semalam sempat ngobrol yaitu tentang murai batu. Jadi murai batunya Kang Manto ini ada kendala ataupun problem. Kendalanya apa Kang Manto? Jadi kendala beratnya tuh batuk, terus sesak napasnya. Cuman batuknya tuh kayak kejepit. Oh, batuknya kayak kejepit gitu ya. Itu udah lama. Terus dari suara teretekan berubah nggak? Teretekan berubah. Teretekannya gimana itu? Jadi kan kalau biasanya tuh murai itu bulat kan suaranya, ya, tepek gitu. Ini jadi ngecering suaranya. Oh, suaranya jadi ngeceng, jadi kayak dicekik gitu. Iya, ya. kayak dicekik. Nah, jadi kesimpulannya burungnya Kang Manto ini ada problem ataupun masalah di pernapasan. Tapi kalau untuk dari muka ataupun pandangan mata itu burung kelihatan sayu nggak? Nggak ada ya. Malahan burung tuh selalu bahasanya tuh meret. Oh, meret. Jadi selalu vektornya keluar. Jadi dari raut wajah mukanya tuh kelihatan normal, tapi batuk. Nah sahabat kicau mania, di sini ya kalau ada pun kesalahan dari kesimpulan saya mohon maaf. Cuman di sini saya berani menyimpulkan burung ini bisa jadi terserang penyakit yaitu CRD. Di dalam dunia ternak, di unggas khususnya, itu gangguan pernapasan itu ada dua. Ada namanya chlorisa atau yang disebut dengan snot. Terus yang kedua ini CRD. Jadi kalau CRD itu gangguan pernapasan yang diserang bagian dalam. Kalau snot dia yang diserang gangguan pernapasan bagian atas. Jadi dari paru-paru ke atas. Biasanya ada perubahan juga di muka burung ataupun muka. Kalau di ayam itu biasanya terjadi pembengkakan. Jadi
setelah pembengkakan biasanya dia nyerangnya ke mata. Itu gangguan pernapasan bagian atas ataupun porisa ataupun senot. Kalau ini CRD. Nah kebetulan ini nggak sengaja saya lihat Kang Manto ini udah beli obat. Ini tanpa pemberitahuan dari siapa-siapa ya beli obat ini? Nggak tahu. Cuman sempat ngecek di sebelah lah. Oh sempat ngecek di sebelah. Dan alhamdulillah menurut saya ini obatnya ini tepat ini. Vita Tetraklor. Vita Tetraklor ini produk dari Medion ya. Iya. Di sini ini untuk mengobati indikasi porisa, kolera, terus klorum sama CRD. Nah ini yang terakhir ini CRD. Jadi ini bisa buat mengatasi CRD. Ini antibiotik teman-teman. Nah gambarnya seperti ini. Oh sorry. Nanti teman-teman bisa beli di toko ataupun di kios burung ataupun di perlengkapan ternak ini pasti ada. Harganya berapa ini gitu? Itu kemarin beli 6.000. Oh 6.000 satu saset, ini bentuk kapsul ya. Terus cara pemakaian ini 3 hari berturut-turut minimal, maksimalnya sampai 5 hari berturut-turut. Setelah itu dilakukan pemberhentian. Jadi ada perubahan atau tidak, ini harus dilakukan pemberhentian. Cuman di sini semalam kan kita sempat ngobrol. Kang Manto ini burungnya pengen digurah. Ya. Pengen digurah secara alami lah, secara herbal. Adapun nanti bahan-bahan dan tata caranya pasti akan saya tampilkan di video. Kalaupun durasinya tidak mencukupi, nanti kita buat 2 part. Nah Kang Manto, sebelum kita mulai ini saya mau lihat burungnya dulu. Boleh? Bisa dikeluarin ya burungnya. Saya keluarin ya. Nah teman-teman, ini burungnya udah dikeluarin. Sekarang kita cek dulu burungnya nih, biar lebih jelas. Oke, ini kondisi burungnya. Burungnya kelihatan lincah. Dan suara tetap bersuara Mas. Cuman suara bulatnya yang hilang. Suara nagemnya ya, suara dasaran murahnya itu. Nah, biasanya kan kalau yang serak tuh suara kecilnya yang hilang kan. Ini dia kebalik. Suara gedenya ya. Suara gedenya hilang. Oh, dari teretesannya juga berubah. Biasanya burung kan suara tak. Ini jadi kayak mainan anak-anak itu cip-cip. Iya. Jadi etek-etek anak-anak itu yang didorong-dorong. Oh. Oke teman-teman, kita lihat secara dekat ya. Burung sih kelihatan sehat, Normal malah nih. normal. Ini mah kayak nggak kelihatan kayak ada penyakitnya. Cuman dari gerak dada itu kayaknya ngap-ngapan banget gitu loh dia napasnya. Betul. Kalau permisa bisa ngeliat tuh dadanya kayak dipompa kenceng. Oh, bener. Sama kotoran ini, kotoran. Nah, ada perubahan kotoran nih. Kotorannya itu encer, cair ya. Sama kayak ada kapurnya. Oh. Ini burung jarang di video ini, makanya lompat aja. Ya teman-teman, kelihatan banget gerak dadanya itu, kelihatan ngap-ngapan. Suaranya juga kayak kecekik. Oke, fix. Sini kita vonis burung ini CRD. Jadi kemarin udah dikasih obat ini ya. Ya, kemarin waktu pakai Tetrakol saya rutin 3 hari itu burung sempat sembuh 1 hari. Cuman begitu selang 1 hari besoknya itu keluar lagi. Oke. Berarti kalau lihat dari fisik burung, kita berani melakukan penggurahan karena burung kelihatan sehat, cuman kendala di napas. Kalau burungnya kelihatan murung,
bulunya ngembang kita nggak berani ngegurah. Jadi gurah burung itu harus dalam keadaan sehat. Oke Kang Manto, sekarang ditutup kerodong dulu. Oke teman-teman, tadi kita udah lihat kondisi burungnya ya. Burungnya dari segi fisik kelihatan sehat. Jadi dari fisik kelihatan sehat, cuman di gerak dada itu kelihatan banget burungnya ada gangguan pernapasan. Di sini cara penggurahannya saya ya ini berbagi dengan Kang Manto beserta buat sahabat kicau mania semuanya. Di sini saya akan menggurah burung ini dengan cara alami ataupun herbal. Di sini bahan-bahan yang kita perluin semalam kita udah sempat obrolin. Telur ayam kampung ya. Telur ayam kampung, nanti yang kita pakai itu kuningnya sama daun anting-anting. Daun anting-antingnya sekarang belum ada, kita mau metik dulu. Kebetulan saya kemarin itu lihat ada daun anting-anting di lokasi yang sering saya lewatin, itu ada daunnya. Jadi nanti kita ambil dulu daun anting-antingnya, terus kita racik, habis itu langsung kita eksekusi. Dan tentunya obat ini tetap digunain, tapi di saat gurah nanti ini nggak boleh digunain dulu. Hari ini gurah baru besok digunain, karena kemarin sebelum gurah ini udah digunain tentaklornya ini. Jadi ini kan fungsinya antibiotik, jadi buat antibody biar bakteri ataupun virusnya itu berkurang. Setelah itu kita gurah biar dahaknya keluar. Oke teman-teman, itu dulu. Sekarang kita mau petik daun anting-anting sama menyiapkan bahan-bahannya. Oke teman-teman, ini daun anting-antingnya udah ketemu ya. Ada dikit, waktu itu ada banyak di sini. Nih ciri-cirinya nih seperti ini nih pohonnya nih. Daun anting-anting nanti kita cuci, kita bersihin. Ini kecil tapi ya karena nggak ada lagi kita ambil aja. Ini Kang Manto, ambil Kang Manto. Satu, terus ini ada lagi. Jangan sampai salah ya teman-teman ya. Nih kita lihat, kita lihat nih daunnya ya, bunganya itu. Nah dia bunganya di sela-sela ininya keluar bunga kayak gini. Terus daunnya itu agak kasar kayak bayam, bentuknya hampir mirip kayak bayam. Jangan sampai salah teman-teman, nanti kalau salah ya efeknya pasti beda, daun lain yang dipakai. Oke teman-teman, sahabat kicau, ini udah kita siapin ya bahan-bahannya. Di sini daun anting-antingnya udah kita bersihin, kita cuci, kita petik, kita tambahin air. Terus di sini kita siapin suntikan kalau ada. Ini udah kita cuci pakai air hangat tadi biar steril. Suntikan, jadi di sini 2 suntikan, yang satu nanti buat telur ayam kampung, yang satu buat cairan dari si daun anting-anting ini. Udahlah, cukup kayaknya. Nanti sisanya kita kasihin ke jangkrik, langsung dieksekusi. Terserah mau diremes-remes apa mau ditumbuk, yang penting nanti keluar intisarinya. Ini hampurannya yang punya burung saya suruh-suruh remes-remes terus sampai airnya hijau. Ini praktek langsung ini. Habis itu nanti airnya kita saring, kita masukin ke dalam suntikan. Kalau nggak ada suntikan, bisa kita nanti pakai pipet minum atau sedotan ya. Jadi biar waktu kita penetesan itu tepat sasaran. Jadi nggak terlalu kebanyakan ataupun nggak meleset-meleset netesinya.
Nah teman-teman, ini udah hancur ya, udah hijau banget. Terus kita siapin saringan sama satu wadah lagi cukup yang bersih. Langsung kita eksekusi, kita saring. Di sini telur ayam kampungnya jangan langsung kita pecah ya. Mecahnya nanti setelah selesai gurah, baru kita pecah telur ayam kampungnya, kita ambil kuningnya. Fungsinya ini buat memulihkan tenaga setelah si burung ataupun unggas itu digurah. Biasanya sih burung saat digurah itu akan mengalami sakau ataupun teler lah peribahasanya. Jadi nanti kalau seandainya teman-teman melakukan hal yang sama dengan saya, tiba-tiba burungnya itu sakau seperti burung sekarat gitu, teman-teman nggak usah panik, langsung ambil kuning ayam telur, lalu kita sedot menggunakan suntikan, langsung kita cekokin di paruhnya, langsung kita loloh, jadi nanti dia akan bangkit kembali. Oke teman-teman, sekarang kita masukin ke suntikan ya, biar kita nanti waktu pemburahan lebih ini lagi, lebih enak. Terserah mau dipulin apa secukupnya aja, yang penting nanti posisi kita netesin itu enak. Nah segini aja cukup, kita masukin ke sini, taruh dulu. Sekarang kita ambil burungnya Kang. Siap. Ya, pegang, Akang yang megang, nanti saya yang netesin. Oke. Kita tetesin di mata 2 tetes kanan dan kiri. Megangnya agak kenceng, itunya apa? Pas di lehernya biar nggak gerak-gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Biarin dulu sampai masuk. Ini karena netesinya banyak, cukup 1 tetes saja itu. Tunggu masuk dulu. Ini kenapa netesinya di mata, karena kalau di hidung pasti nggak langsung masuk ya. Nah ini udah mulai masuk kalau dia udah mulai berontak. Megangnya ini di, nah gitu. Nah mulai risih deh. Sebelah dibalik. Oke. Udah mulai masuk ke minum. Sabar Jang. Tunggu dulu. Ini ya teman-teman ya, udah mulai masuk. Kalau dia udah mulai mangap-mangap gitu berarti dia udah masuk. Nah udah mulai kelihatan kayak sakau ya. Sekarang Keluar tuh. nah teman-teman, agak susah ini megang kameranya. Nah mulai keluar ya, tunggingin. Kelihatan. Nah. Tuh, waduh, kental teman-teman. Tuh ya, kelihatan ya. Kelihatan keluar lendirnya. Nah, ngepret dia. Keluar. Ini tandanya udah bereaksi dia. Biar bebas ini, Kang Manto, masukin aja ke kurung. Mohon maaf teman-teman, ini pakai HP jadi agak susah. Kita lihat reaksinya tuh. Mulai dia risih, dikepret-kepretin.
Mudah-mudahan setelah keluar lendirnya seratnya hilang ya Kang ya. Seratnya hilang. Ini keluar ya? Keluar ya. Tuh ada. Oh ya tuh ada cairan. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat cairan tetesan ini tadi keluar dari mulut murainya ya. Banyak. Jadi kadar lendirnya juga teman-teman itu tergantung lendir yang ada di dalam tubuh murai batu itu ya, yang ada di paru-paru pertama. Kalau dia lendirnya banyak ya keluarnya banyak. Ini termasuknya tadi kelihatan banyak ini yang keluar. Kalau dalam pengambilan gambar tadi kurang fokus ya mohon maaf, karena cuma berdua kita videonya pakai HP. Aduh jangan ditelan lagi, keluarin. Dia semuanya masuk terus mas. Makan juga apa aja dimakan yang dia lihat. Nggak, ini kayak mau keluar lagi tapi ditelan lagi. Lebih baik dipegang kali ya, biar keluar. Nanti dulu biar agak rileks dulu dia. Teman-teman, ini yang kedua saya suruh netesin sendiri nih yang punya nih. Yang penting masuk di mata. Tunggu, kalau paruhnya udah mulai gerak-gerak berarti dia udah nelen, udah masuk. Udah sebelahnya udah mulai gerak tuh, temboloknya udah mulai keminum ini. Nih. Stop sebelahnya. Udah nggak apa-apa. Udah tunggingin. Keluar. Kalau masih ada sisa-sisa biar keluar dia. Ada tuh ya, kelihatan di leher. Campur dia sama ini. Nah kental banget nih teman-teman. Nih, ini kental banget tuh lendir. Kelihatan ya teman-teman ya, nggak apa-apa lah, sama wajah yang punyanya juga kelihatan. Emang nggak tega ya? Ya nggak tega. Nggak tega, cuman demi kesembuhan. Salah satu usaha. Kelihatan. Netes mana? Yang ini ya? Ya, ini agak cair udah. Jadi fungsinya di sini daun anting-anting ini mengencerkan dahak, habis itu ngeluarin sampai hidung-hidung teman-teman. Nih, kelihatan ya? Kelihatan kayak sakau burungnya pasti. Lapin pakai tisu. Jadi kalau udah kelihatan lendirnya hilang, langsung diinin pakai telur. Oh, malah digigit. Tuh, di hidungnya basah. Kelihatan kan? Nih keluar lendir juga nih. Langsung kita masukin. Nah, dah masuk. Itu langsung diminum. Dah, istirahatin. Adalah setengah mili. Yang sehat ya. Perlu mandi nggak mas? Hah? Perlu mandi nggak?
mandi sih perlu, soalnya ini bulunya kan kelihatan acak-acakan nih, kelihatan kusam. Mandinya sekarang atau besok? Mandi sih ntar sore aja nggak apa-apa, ini cuacanya ekstrim banget, panas. Ntar sore aja lah. Jadi kasih jangkrik sekarang. Jangan dulu, biarin dulu telurnya biar reaksi dulu. Langsung enak kelihatannya. Bisa dilihat teman-teman, gerak dadanya juga udah teratur tuh. Kalau tadi kan di awal itu ngap-ngapan banget, ini burung habis disiksa dianiaya aja masih kelihatan teratur napasnya. Oke teman-teman, proses gurah udah bisa dikatakan beres ya, alhamdulillah nggak ada kendala. Kang Manto, saya doakan semoga murai batunya tetap sehat. Sama teman-teman nih, jangan lupa like dan subscribe-nya, ditunggu. Bila mana ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kang Manto, ada pesan-pesan buat teman-teman? Pesannya jangan ragu, sabar mau mencoba. Nah, ini aja saya kasih jaminan, kalau burungnya nanti digurah tiba-tiba modar, ambil itu burung pastol saya. Betul. Ya kalau kita nggak mau mencoba ya nggak akan tahu gimana caranya. Nah ini langsung saya berbagi, langsung saya praktekkan sama yang punya burungnya. Pokoknya kedepannya kalau seandainya punya murai batu lagi ada kendala seperti itu, berani eksekusi sendiri ya. Nah, bahan-bahannya tadi udah saya kasih tahu. Pertama daun antingan, terus sama kuning telur ayam kampung. Kalau nggak ada ayam kampung bisa pakai telur puyuh teman-teman, tapi kuningnya yang diambil ya. Terus untuk obat-obatannya itu tadi ada vita, apa sih namanya tadi, tetraklor. Ada tetraklor. Nah itu bisa dipakai untuk antibiotiknya sebelum gurah 3 hari dipakai. Terus setelah gurah, sehari setelah gurah pakai lagi 3 hari. Kalau nanti burungnya memang kelihatan stres, kita kasih vita stres. Nah itu aja teman-teman. Sekian dari saya. Bila mana ada kekurangan dalam penyajian video ataupun kata-kata yang kurang pas, yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.